Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ayyuhal hadirin, para ulama, para kiai, para asatidz dan tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat dan anugerahnya kepada kita semuanya, sehingga kita masih bisa mendatangi di majelis yang mulia ini, yaitu majelis Multaqa Ulama Azwaja Mataram 1444 Hijriah, pada malam hari ini tanpa ada halangan sesuatu apapun. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang telah membawa kehidupan dari zaman jahiliyah menuju zaman cahaya, yaitu cahaya Islam, sehingga kita merasakan kejayaan Islam pada saat hari ini. Ayyuhal hadirin, para ulama, para kiai, para asatidz dan tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah, pada beberapa hari yang lalu kita telah mendengar berita mengenai bentrok tenaga kerja lokal melawan tenaga kerja asing atau Cina. Kerusuhan ini menewaskan 2 orang tenaga kerja, dan ini terjadi di area PT Gurbustar Nikel Industri atau BNI di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Ini bukan sekedar kerusuhan biasa, berangkat dari ketidakadilan dan kezaliman atas kebijakan terhadap tenaga kerja yang dilakukan pihak penguasa. Ayyuhal hadirin, para ulama, para kiai dan para asatidz rahimahumullah, maka dari itu pada kegiatan Multaqa Ulama Azwaja Mataram 1444 Hijriah malam hari ini, kita akan mendengarkan dan menyimak kalimat seruan beberapa dari ulama kita yang berada di Ponorogo ini mengenai bentrok TKA Cina vs Indonesia di Morowali, dan bagaimana solusinya dalam perspektif politik Islam. Maka sebelum memulai acara ini, kami sebagai pembawa acara mohon izin untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan Shahidul Hajat, yang keempat penyerahan acara kepada Rais Multaqa Ulama, yang kelima doa, dan yang terakhir penutup. Untuk acara yang pertama,
Marilah kita buka acara ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Kemudian menginjak acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustaz Ahmad Qori dari Ponorogo. Kepada beliau waktu dan tempat, falyatafadhal masykura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah
Demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan oleh Ustaz Ahmad. Semoga apa yang dibacakan menambah ketakwaan kita dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menginjak acara yang ketiga, yaitu sambutan Sohibul Hajat kepada Ustaz Muhammad Kaskolani, pengasuh Majelis Taklim Al-Ghuraba Wongker. Kepada beliau tempat dan waktu, falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa sholli ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fil Qur'an al-Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal ulama warasatul anbiya. Sadaqallahu alazim. Para hadirin, para alim, para ulama, para pimpinan pesantren, pimpinan majelis taklim, para tokoh umat, tokoh masyarakat, para kiai, para murid, para santri yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan pertama, tidak bosan-bosan mau kita mengucapkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membersama kita dengan berbagai macam kenikmatan, dan di antara kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah, dikumpulkan oleh Allah dalam majelis yang insyaallah penuh dengan berkah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini akan menambah ketinggian posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayyuhal ulama wal fadil, saya sangat senang sekali mengawali apa yang saya sampaikan pada malam hari ini, mengutip satu ayat dalam surah Al-Fatihah, di mana ayat tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji para ulama, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, hanyalah para ulama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba Allah itu adalah para ulama. Maka kehadiran dengan para ulama pada malam hari ini di tempat kami ini merupakan satu kehormatan bagi kami, kehormatan bagi kami. Apalagi kehadiran panjenengan pada malam hari ini, selain untuk bersilaturahmi
akan bermudzakarah. Pada malam hari ini kita akan membicarakan, memikirkan nasib umat. Maka bolehlah saya sampaikan, saya ingatkan, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, barang siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala masih karuniakan ia bisa bangun pagi hari kemudian, dia tidak memikirkan nasib kaum muslimin, maka kata Nabi, Allah Subhanahu dia bukan bagian dari golongan. Nah, pada malam hari ini kita para ulama sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai para ulama, sebagai orang yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena para ulama ini sejak masa yang lalu ya, menjadi pembimbing umat manakala para nabi sudah tidak ada. Sebagaimana pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innamal ulama warasatul anbiya. Para nabi sudah tidak ada. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Lalu siapa yang meneruskan? Yang meneruskan kata Nabi adalah para ulama. Maka ketika dulu para nabi ini selalu memperhatikan urusan-urusan kaum muslimin, urusan-urusan umat, maka kewajiban yang dibebankan Allah Subhanahu Wa Taala kepada para ulama ini sejatinya adalah teramat mulia untuk mungkin kita tinggalkan. Maka kehadiran panjenengan jauh-jauh mungkin sebagian dari luar kota dan dalam kondisi yang cuaca agak sedikit gerimis, mungkin saya kira di mana-mana sama ya. 3 hari belakangan ini katanya demikian ya, hujan rintik lama gitu. Pada malam hari ini sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh saudara kita pembicara, kita akan membahas tentang bentrok si Pitung melawan Indonesia. Si Sipit yang selalu beruntung. Kenapa seperti itu? Sampai ada yang mengatakan si Pitung, karena memang sejarahnya sejak dari dulu kalau kita berkaca kepada sejarah, si Pitung ini selalu si Sipit ini kayaknya selalu beruntung. Nah, yang menjadi permasalahannya hari ini oleh para ulama dalam kasus bentroknya tenaga kerja Cina melawan Indonesia di Polowali itu, terkesan ya, bagaimana ya kita ini sebagai pemilik negeri ini, saudara-saudara kita yang bekerja di sana itu seolah-olah malah seperti yang lebih parah lagi adalah ketika kita melihat pemerintah Cina itu mati-matian berjuang keras membela warga negaranya, sementara justru pemerintah kita mulai dari Bupati Polowali bahkan disinyalir ya, terjadinya bentrok di Morowali itu justru dilindungi oleh undang-undang. Maka para ulama, keadaan seperti ini jika terus dibiarkan akan menjadi masalah yang berkepanjangan dan akan menjadi masalah yang akan lebih besar lagi. Jadi ini tentu akan menjadi kerugian dan bahkan ancaman bagi negeri kita jadikan. Maka itu pada nomor para ulama, mari kita nanti dengarkan apa yang akan disampaikan pemaparan oleh para ulama. Bagaimana sih sebenarnya
terakhir itu saya bisa sampaikan atas kehadiran panjenengan para ulama di tempat kami hadirkan ahlan besar dan hukum dan selama panjenengan berada di tempat kami ini manggil kekurangan sakit dan pun saya yang mewakili teman-teman saudara-saudara yang ada di sini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wakilun dari taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan atas sambutan dari Ustaz Muhammad Kastolani. Semoga apa yang telah beliau sampaikan tadi menambah semangat kita dalam berdakwah. Kemudian menginjak acara yang keempat, yaitu penyerahan acara kepada majelis atau ulama. Ayuhal hadirun rahimakumullah, pada acara Multaqa Ulama Azwaja Mataram 1444 Hijriah ini maka akan dipandu langsung oleh beliau Ustaz Agus Setiawan. Kepada beliau wakil dan tempat falyatafadhal masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala din kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulun ba'da. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang menguasai seluruh alam dan ini, yang telah memberikan kesempatan pada malam hari ini bisa berkumpul dalam majelis yang insya Allah penuh barokah, sebagaimana yang Rasulullah SAW telah sampaikan. Insya Allah kita paham semua. Mereka-mereka yang keluar dari pintu rumahnya menuju majelis Allah, setiap langkah demi langkah Allah akan angkat derajatnya. Langkah demi langkah Allah angkat kehormatannya. Dan setiap langkah demi langkah bagi mereka yang menurut ilmu di majelis Allah, ada para malaikat yang sibuk mendoakan kita menuju ke majelis seperti ini. Semoga dengan datangnya kita ke majelis yang berbarokah ini, Allah menjadi saksi bahwa kita juga peduli dengan umat Rasulullah SAW. Dan sebagai bukti dari keislaman kita, mari kita bersama-sama mengucapkan tahlil alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang mana kita sebagai umatnya selalu meminta kepada Rasul agar kita diakui sebagai umatnya. Dan salawat banyak kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat-umat yang senantiasa berjuang demi tegaknya syariat Allah di muka bumi. Al-Ba'du, ayuhal hadun, para ulama, para ustaz, para kiai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disampaikan oleh Sahibul Hajjah, yang ini kita
Rahimahullah Maswaya 1440 Hijriah Mataram dengan mengangkat tema Bentrok TKA Cina versus Indonesia di Morowali dan solusinya dalam perspektif politik Islam. Dan insya Allah nanti kita akan ditemani oleh guru-guru kita yang akan memaparkan kasus-kasus seperti apa yang beredar di negeri kita yang tentunya tidak semua orang tahu. Nah, untuk memberikan waktu, kami perkenalkan guru-guru kita. Yang pertama ada Ustadz Imam Sutopo dari Magelang. Untuk beliau pertama saya duduk di depan. Kemudian ada Ustadz Anak Umar dari Ponorogo. Beliau selaku Ustadz kita pengasuh kajian Khairul Ummah dari Sumatera. Halo Ustadz. Selanjutnya ada dari Ustadz Wonyo. Beliau pengasuh Kodim Tanam Pendidikan Al-Quran Nurul Huda. Halo Ustadz. Untuk selanjutnya Ustadz Aziz Muslim dari Ponorogo. Beliau pengasuh dari Majelis Taklim Budi Barokah. Untuk beliau kemudian selanjutnya ada Ustadz Muhammad Sukono dari Madiun. Selanjutnya Ustadz Ilman Darmawan. Beliau merupakan kelompok kajian anak kawakib dari Jawa. Alhamdulillah. Dan yang terakhir ada guru kita Ustadz Fakur yang jauh-jauh datang dari Madiun. Oh Ustadz. Alhamdulillah. Dan saya belum terlalu lama untuk memberikan waktu karena ini sudah malam. Jadi insya Allah pada bulan kita akan memaparkan beberapa tema. Yang pertama, insya Allah akan disampaikan oleh kita Ustadz Imam Sutopo Magelang dengan kepala Undang-Undang Cipta Jalan Masuknya TKA Cina di Morowali. Untuk beliau dan Bapak Sebelum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayuhal ulama afadil rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu dengan para ulama, kiai dan masyarakat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menggambarkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang merasa berat atas penderitaan yang menimpa umatnya. Azizun alaihi ma itu. Maka semua persoalan yang menimpa umat ini, mulai dari perkara dunia hingga akhirat, terasa sangat berat. Sebagai beliau sallallahu alaihi wasallam, sebagai pewaris Nabi, mestinya para ulama memiliki sifat yang sama, merasa berat dengan beban yang menimpa umat. Yang pertama, ketika umat baru selesai menghadapi pandemi, kini umat harus menghadapi beratnya beban hidup akibat kenaikan harga BBM yang sangat dolim. Ulama bersuara lantang agar pemerintah mengelola BBM sebagaimana syariat Islam mengaturnya. Yang kedua, Undang-Undang Ciptaker jalan masuknya tenaga kerja asing Cina merawat. Ketika rakyat harus tawuran dengan warga negara asing yang notabene menjajah dalam hal ekonomi, seperti yang terjadi di Morowali, ulama akan dengan ringan membela umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama tidak berat memberikan nasihat kepada penguasa. Ulama akan membantu penguasa untuk mengurai problem yang terjadi sehingga tidak ada kezaliman terhadap rakyat. Demikian pula agar pemerintah tidak berat ketika mempertanggungjawabkan semua kebijakannya kepada Allah di yaumul hisab, hari perhitungan amal di akhirat. Maka wahai para ulama, warisilah sifat Nabi, selamatkan umat dari kebijakan yang zalim, yang menyengsarakan, dan selamatkan pula pemerintah dari membuat kebijakan yang zalim di rakyat, agar pemerintah selamat di hari akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala telah melarang bagi orang-orang mukmin untuk dikuasai oleh orang-orang kafir. Dan saat ini terjadi di negara yang kita cintai, di mana melalui Undang-Undang Cipta Kerja, asing dan asing dengan bebas merampok sumber daya alam kita. Padahal Allah Azza wa Jalla melarang memberikan jalan apapun bagi orang kafir untuk menguasai orang-orang beriman. Dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la yaj'alullahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Dan sekali-kali
Allah tidak akan pernah memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin. Quran surat An-Nisa ayat 144. Ayat yang agung ini adalah dalil larangan memberikan jalan kepada bagi orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang beriman. Dalam huruf lam berfaedah li'al ta'bid, ini menunjukkan selama-lamanya. Dalam ilmu usul merupakan penguat indikasi atas larangan yang tegas. Dengan adanya undang-undang Ciptaker ini maka harus kita soroti atau kritisi dengan sudut pandang Islam. Tidak hanya undang-undang Ciptaker ini, bahkan semua urusan harus kita lihat dari sudut pandang Islam. Karena syarat Islamlah miqyas atau standar untuk mengatur dalam seluruh aspek kehidupan. Karena kita sebagai orang Muslim dan mukmin wajib menstandarkan hidup ini di negeri ini dengan syariat Islam. Dalam hal pengelolaan sumber daya alam, sebagai hadis Rasulullah SAW, al-muslimuna syuraka'u fil kalai, fisalasi fil kalai, wal ma'i wal nar. Kaum muslim berserikat dalam 3 perkara, yaitu padang rumput, air dan api. Dengan semestinya sumber daya alam yang melimpah ruah yang kita miliki, dan negeri yang sering kita kenal dengan istilah jamrut katulistiwa, harusnya kita kelola dengan syariat Islam. Pasti akan mendapatkan kemaslahatan, kesejahteraan yang sejati, bahkan menjadi negara yang mendapatkan ridho Ilahi. Karena berpedoman kepada aturan yang bersumber dari wahyu Ilahi yang dibawa Nabi Agung Muhammad SAW, yang kita yakini dan kita cintai. Sekali lagi kami tegaskan bahwa ketika kita menerapkan syariat Islam secara kafah dalam naungan khilafah, termasuk dalam mengelola sumber daya alam di negeri ini, pasti Allah akan memberikan keberkahan, dibukakan pintu dari langit maupun dari bumi. Tak lupa kami sampaikan terima kasih jazakumullah khairan katsiran atas kehadiran para ulama, kiai, asatidz dan undangan semuanya. Semoga kehadiran panjenengan menjadikan hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa panjenengan tidak diam dan sudah melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Sebelumnya kami mohon maaf apabila sambutan kami ini ada hal yang kurang berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan atas kalimat binawalan yang telah disampaikan oleh Ustaz Imam Sutopo dari Batam. Begitulah jadinya jika standar yang dibuat jauh dari syariat Islam yang seperti undang-undang
besar yang hanya menjadikan kemudaratan bagi umat Islam. Untuk sesi selanjutnya atau penyampaian yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Anu Umar dari Ponorogo dengan tema nikel kekayaan alam menjadi alam, potensi besar menjadikan Indonesia menjadi daulah al-Quran. Untuk beliau atau tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahidan. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد، para alim, para ulama, para hadirin sekalian, menyikapi kasus Morowali ini, Al-Fakir kita sebagai seorang muslim itu meyakini dalam hati kita bahwa sesungguhnya setiap fasad itu, setiap kerusakan itu disebabkan karena maksiat yang dilakukan oleh manusia. Maka fenomena Morowali ini menurut Al-Fakir ini seperti hanya gunung es. Apa yang nampak di atas itu jauh lebih kecil daripada apa yang tersembunyi di bawah. Mereka ulama kerusuhan yang terjadi di Morowali akibat kesenjangan antara pekerja lokal dengan pekerja yang berasal dari negeri asal Belanda. Itu adalah masalah yang kecil sebenarnya, karena di balik itu semuanya ada masalah yang jauh lebih besar. Masalah apa ya? Yakni masalah pengaturan pengolahan tambang-tambang di Indonesia, khususnya tambang nikel, sehingga menimbulkan kericuhan. Mohon maaf kalau kita mau mengulik sedikit saja lupa. Siapa di balik pemilik mayoritas tambang di Indonesia, khususnya tambang nikel? Tidak Bapak, asing dan asing. Kita sama-sama tahu mayoritas yang menguasai tambang nikel dan smelter-smelter di Indonesia adalah asing dan asing. Bahkan melalui PT INGIP mereka menguasai lebih dari 50 tambang nikel. Kalau di total asing dan asing itu lebih dari 70%. Banyak, 70%. Sisanya dari itu adalah jatah untuk negara dan swasta. Negara harus berbagi dengan swasta. Dan Masya Allah, 9 dari 11 smelter pengolahan biji nikel itu 9 di antaranya itu milik Cina. Maka kalau kita katakan bahwa ini adalah masalah yang besar,
bertentangan dengan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, al-muslimuna syuraka'u fi thalath. Umat Islam itu berserikat dalam 3 hal. Fil kalam, wal ma', wal dan. Fil kalam dalam padang gembalaan, termasuk di antaranya adalah hutan. Wal ma', air, sumber-sumber mata air. Maka harusnya tidak boleh dimiliki oleh swasta. Dan yang terakhir, warna api, yakni tambang. Syariat Islam juga membagi kepemilikan menjadi 3 kepemilikan. Yang pertama adalah milkiyatul fardhiyah, kepemilikan individu. Mungkin ayah ulama ada yang punya mobil mewah atau rumah yang mewah atau tanah pribadi, tanah sawah, itu adalah milkiyatul fardhiyah. Kemudian yang kedua adalah milkiyatul ammah, kepemilikan umum, bagaimana yang disabdakan Rasul tadi, hutan, air, dan juga tambang. Dan yang ketiga adalah milkiyatul daulah, kepemilikan yang dimiliki oleh negara. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan bahwa hutan dan tambang-tambang yang jumlahnya tidak terbatas di wilayah ulama itu adalah milik umum, termasuk dalam kategori milkiyatul ammah, dan hak pengelolanya itu hanya diberikan kepada negara. Terus sebenarnya kalau negara kemudian menjualnya kepada swasta, apakah itu berhasil? Hak pengelolanya itu diberikan kepada negara, sedangkan hasilnya dikembalikan lagi kepada masyarakat. Bisa dalam bentuk subsidi kepada kebutuhan primer masyarakat, misalkan pendidikan yang murah, kesehatan yang terjangkau, atau fasilitas-fasilitas yang lain. Begitulah syariat Islam menyelesaikan carut marutnya aturan yang diberlakukan dalam hal pengapanan, yang itu merupakan imbas dari aturan kapitalisme. Ayo ulama Pak Indonesia hari ini luar biasa. Di tahun 2021 itu, di tahun 2021 Indonesia itu berhasil memproduksi 1 juta metrik ton, yang kemudian menjadikan Indonesia itu adalah negara penghasil nikel terbesar di dunia. Penghasil nikel terbesar di dunia, atau sekitar 30% dari nikel dunia. Masya Allah, harusnya dengan segitu banyak nikel itu menjadikan Indonesia itu kaya, seandainya diatur dengan aturan yang benar. Tapi beberapa waktu yang lalu mungkin dengan sudah melihat berita statement dari seorang anggota DPR yang mengatakan bahwa 90% nikel itu dikuasai oleh China. Bahkan ini yang paling, kita hanya mendapatkan 10% dari keuntungan yang dibawa ke China. 10% saja. Dari itu adalah 450 triliun itu, kita hanya dapat 50 triliun saja. Betapa beruntungnya kita. Dapat ampas. Ayo padahal tahun-tahun ini, terutama dunia itu sekarang mulai beralih dari penggunaan bahan bakar yang fosil yang kurang ramah lingkungan, beralih ke bahan bakar yang lebih ramah, misalkan listrik. Tentu kalau listrik membutuhkan baterai. Mobil
mobil listrik itu membutuhkan baterai. Sedangkan penghasil baterai terbesar di dunia itu bukan Indonesia, tapi Cina. Banyak. Nikel kita diangkut oleh mereka. Mereka itu bakal kita. Maka dengan teman-teman, ini harus dihentikan. Seandainya Indonesia mengelola nikel ini dan tambang-tambang yang lain itu dengan syariat Islam, maka kita akan melihat betapa Indonesia ini menjadi sebuah negara adidaya, sebuah negara yang besar dengan jumlah SDM yang banyak dan sumber daya alam yang melimpah. Tentu ini didukung, paling penting dukungan dari keberkahan syariat, keberkahan dari pelaksanaan syariat Allah, syariat yang kafah dalam nomor khilafah, sehingga Islam yang dijanjikan oleh Allah menjadi agama yang dimenangkan atas seluruh agama. Liyudhhirahu 'ala dini kullihi, itu akan terjadi. Dimenangkan atas semua din-din yang ada, baik din ruhi maupun din syar'i. Akan dimenangkan atas semua agama-agama spiritual, dan kita akan dimenangkan atas semua din-din syar'i, kapitalisme, sosialisme, dan isme-isme yang lain. Karena itu, mari bersama-sama kita mengikatkan diri, berjuang untuk memperjuangkan pemerintahan syariat Islam ini. Semoga nanti kita dijauhi berdiri tegak bahwa Rasulullah SAW, dan kita diakui sebagai umatnya dengan saksi bahwa kita memperjuangkan syariat Allah dan tegak ini. Allah a'lam bishawab. Akhir, mohon maaf atas segala khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah khair atas pemaparan dari Ustaz Umar bin Khattab. Selanjutnya kalimat yang ulama insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Waluyo. Beliau koordinator pendidikan Al-Quran Al-Karim, insyaallah akan menyampaikan undang-undang cipta karya inkonstitusional serta perpu ciptaker memungkinkan di dalam demokrasi. Pangkal persoalannya justru di demokrasi. Untuk Ustaz, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi la syarika wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Wa alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya kita semua bisa berkumpul di majelis yang insyaallah dimuliakan oleh Allah dalam rangka untuk membela saudara-saudara kita yang terzalim dari hak. Oleh karena itu, untuk mengimplementasikan syukur ini, maka mari kita senantiasa untuk tajamkan pikiran, untuk mengajarkan pikiran kita berkaitan dengan fakta-fakta yang terjadi, sehingga kita tidak akan ikut arus mereka yang akan menggelincirkan kita dalam kehancuran dalam kehidupan. Keduanya salawat wa salam mereka senantiasa curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena beliau yang telah
menuntaskan perkara-perkara yang sebelumnya merupakan di antara saudara manusia ini saling zalim. Di antaranya adalah perkara perbudakan. Dengan datangnya Islam, maka perbudakan atau yang sekarang kita sebut mungkin buruh dan sebagainya, ini sudah terselesaikan. Tetapi aneh, setelah Rasulullah SAW wafat, kemudian runtuhnya sistem Islam, maka perkara-perkara ini kembali lagi dan akan menjadi masalah besar dalam kehidupan ini yang tanpa habis kalau perkara ini tidak kembali lagi kepada asal yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi perkara sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul yasifuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un." Apakah mereka membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka kehidupan mereka dalam kehidupan dunia, agar sebagian mereka dapat menggunakan sebagian yang lain sebagai pekerja. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik daripada apa yang mereka lakukan. Dalam ayat ini Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa suatu pendapat ayat tersebut bermakna agar sebagian dari mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan, karena yang lemah memerlukan yang kuat dan sebaliknya. Maka disinilah kita melihat hubungan antara pengusaha dan tenaga kerja sebagai hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Dan inilah apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi tidak ada di satu pihak yang dirugikan, tidak ada di satu sisi yang didolimi terkait apapun, apalagi terkait tenaga kerja. Maka kalau di awal tadi pemateri yang menyampaikan berkaitan dengan undang-undang cipta kerja, maka di dalam sistem demokrasi ini kalau membahas undang-undang, jadi intoleransi lain dibaca butuh ini yang terjadi. Dan ini akan terus menerus. Padahal undang-undang cipta kerja ini merupakan inkonstitusional, maksudnya tidak sah di dalam pelaksanaan dalam negara. Dan juga Perpu Cipta Kerja ini juga akan dimungkinkan di dalam sistem demokrasi. Jadi sebenarnya pangkal persoalannya bukan masalah undang-undang, bukan masalah perpu, tapi pangkal persoalannya adalah demokrasi. Karena demokrasi adalah sebetulnya alat untuk menjajah di negeri-negeri kaum muslim yang mempunyai sumber kekayaan alam yang luar biasa dan mereka tidak punya. Ini merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang paling agung yang diberikan kepada umat muslim. Sehingga kalau ini dibiarkan, maka bagaimana pertanggungjawaban umat muslim di dunia mulia? Karena apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini tidak dikelola sebagaimana mestinya. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja yang nomor 20 tahun 2005 ditolak banyak pihak.
hingga akhirnya dikabulkan, dilakukan uji material dengan tepat dan dinyatakan inkonstitusional. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi malah ditetapkan oleh pemerintah menjadi fakta. Dari Indonesia, Perpu ini ditampilkan jika ada kegentingan yang memaksa. Nah, kegentingan yang bagaimana? Ya, ini menurut persepsi yang mendapat. Jadi sebenarnya prosesnya dinilai tidak memuaskan karena pada pembahasannya di DPR ini tidak ada draft undang-undang dan terkesan sangat cepat. Kemudian undang-undang cipta kerja Jadi di satu sisi pihak buruh menginginkan haknya dipenuhi oleh pengusaha, dan di sisi yang lain pengusaha tidak mau dirugikan dengan menanggung hal-hal yang sebenarnya bukan menjadi tanggungan pengusaha. Sebagai contoh, pengobatan buruh yang sakit ini sebenarnya bukanlah tanggung jawab pengusaha. Semestinya adalah tanggung jawab negara, karena dalam ketentuan syariat Islam negara wajib menjamin kesehatan warga negaranya, baik buruh maupun non-buruh, baik miskin maupun kaya. Maka jika hal ini diberlakukan, maka selesailah konflik buruh dan pengusaha. Demikian dengan juga konflik bentrok-bentrok yang terjadi selama ini. Demikian pula, hak pendidikan keluarga buruh bukan merupakan tanggungan pengusaha, melainkan tanggungan negara. Tetapi faktanya yang terjadi di dalam sistem demokrasi, semua hak yang seharusnya ditanggung oleh negara ini maka diberikan kepada rakyat. Pemenuhan kebutuhan pokok buruh juga menjadi perhatian negara yang akan dibantu untuk memenuhinya meski secara tidak langsung. Sehingga mahalnya harga-harga kebutuhan barang dan jasa ini tidak menjadi salah satu komponen upah buruh yang menjadi tanggungan usaha. Akan tetapi yang terjadi adalah pembiayaan kesehatan dan pendidikan diserahkan negara kepada rakyat, dan kemudian bagi rakyat yang menjadi buruh, kedua kebutuhan dasar tersebut seolah ditanggungkan kepada pengusaha. Ini yang menjadikan permasalahan. Jadi tahunya buruh adalah ini merupakan tanggungan pengusaha. Sebetulnya padahal bukan, ini adalah merupakan tanggungan negara. Akhirnya pengusaha juga tidak mau kalah, walaupun dijanjikan dengan jaminan kesehatan, tetapi buruh akhirnya juga dipotong gajinya untuk menjadi membiayai kesehatan sendiri, atau dipotong untuk jaminan dari tua dan lain sebagainya. Ini kan yang terjadi. Jadi di alam demokrasi ini, andil pengusaha dalam membiayai ongkos politik penguasa dan parpol ini cukup besar, sehingga harus dibalas budi oleh para penguasa dan parpol dalam bentuk undang-undang yang memudahkan dan menguntungkan mereka. Ini tidak bisa dipungkiri, dan ini adalah fakta. Kita sering mendengar ketika akan mencalonkan sebuah parpol, ketika akan mencalonkan calonnya, maka dia masih menunggu sopor representatif sponsornya. Dan otomatis sponsor ini adalah para pengusaha. Tidak mungkin
dan rakyat kecil ini. Maka sponsor tadi juga akan minta imbal balik. Ya, imbal baliknya adalah yaitu dengan dimudahkannya undang-undang untuk bagaimana untuk memberi keuntungan yang sebesar-besarnya kepada pengusaha. Ini adalah yang terjadi. Oleh karena itu, ulama sebagai pewaris Nabi harus menyampaikan ilmunya mengenai hal ini, mengajak semua pihak untuk mencampakkan demokrasi dan kembali pada syariat Islam, sehingga akan menjadi penyelesaian yang membawa keberkahan bagi semua umat, baik muslim maupun non-muslim. Semua konsep yang mumpuni ini tidak lain adalah hanya ada di dalam syariat Islam yang dijalankan dengan baik ketika dalam negara bersistemkan khilafah. Bila taufik dan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khair atas pemaparan materi dari kalimat ulama yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Walbiro. Kemudian para ulama, para ustaz yang kami menggunakan melanjuti untuk sesi selanjutnya. Insyaallah untuk kalimat ulama selanjutnya akan disampaikan oleh ibu kita Ustaz Aziz Muslim dari Ponorogo. Beliau merupakan pengasuh majelis taklim Mudi Ponorogo yang insyaallah akan menyampaikan tema hanya syariat Allah satu-satunya hukum yang konsisten dan tak bisa dibaca dan diubah. Untuk beliau Ustaz Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan wa syafi'ina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ta'a bi da'wati wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'du, ayyuhal kiram ingkang kula hormati para kiai, para sesepuh, guru-guru kawula ingkang terlihat di belakang, di tengah, dan di depan, ingkang boten saged kawula sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa taklim kami kepada panjenengan dan juga kepada seluruh hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah pada kesempatan yang mulia ini, walaupun tadi berangkat itu dalam keadaan bersusah payah, gitu. Kehujanan, kegemisan, tapi insyaallah itu adalah satu pertanda bahwasanya keberangkatan kita itu lillahi ta'ala. Nek boten karena Allah wis gemes ngoten mikir untuk kesekian kali udah ada alasan untuk tidak hadir. Ya alhamdulillah oleh karenanya pada malam hari ini kami menjadi saksi kehadiran panjenengan semua. Mudah-mudahan kehadiran ini membawa keberkahan untuk panjenengan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam mudah-mudahan tetap berimbang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, pada sahabatnya dan umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah risalah beliau, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kelak diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal ulama al-fadil, dalam didhawuhi untuk membawakan sebuah tema yang tentang syariat Islam. Yang saya positif, husnudon, kita semua yang hadirin adalah Islam. Ya.
Dan tentunya ini sudah kiri sebenarnya, ya, karena kita umat Islam, ya, tentunya ini sudah kiri. Semuanya harus kembali kepada. Tetapi kalau ditanya lagi, sebenarnya Islam itu apa toh? Mahwal Islam kan? Karena ketika misalnya di sekolah dasar, di sekolah menengah, sekolah atas, Islam itu hanya didefinisikan secara sempit, hanya sholat, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Jadi hanya sempit begitu. Padahal Islam tidak hanya demikian. Karena apa? Gusti Allah pun ngendika sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh pemateri yang telah di awal, bahwasanya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna nazalna kitaba tibayan likulli syai. Sesungguhnya kami menurunkan kitab yang Al-Qur'an itu untuk menjadi penjelas bagi segala sesuatu. Semuanya sudah jelas. Ya. Dan Islam itu kalau didefinisikan oleh Al-Alamah Syekh An-Nabhani itu di kitab Nizamul Islam, beliau mendefinisikan bahwasanya Al-Islam huwa din anzalallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam itu adalah apa? Sebuah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak hanya berhenti sampai situ, masih ada terusannya. Itamtimi ala qatil insan bil khaliqi. Yang di dalamnya itu ada mengatur hubungan manusia dengan apa? Tuhannya, dengan penciptanya. Itu yang pertama. Dan ini semuanya insya Allah sudah melakukan. Ya, hubungan manusia dengan penciptanya seperti mana? Sholat, zakat, puasa, haji, nikah, gitu ya. Itu sudah bisa dilakukan. Kemudian teruskan lagi, kita mengalami insan bil khaliqihi wa bi nafsihi, dengan dirinya sendiri. Ya, dengan dirinya sendiri. Yakni pakaian, makanan, akhlak dan begitu. Akan tetapi yang sering dibahas ada dua. Yang ketiga ini sering dilupakan, gitu ya. Yakni ditamtimi ala qatil insan bil ghairihi bainan nas. Yakni untuk mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Yang sering dilupakan, ya, tidak dipakai, atau sengaja memang agar tidak dipakai. Kalau dipakai selesai, ya. Kalau dipakai sudah selesai. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, pemateri kedua, Ustadz Umar menjelaskan bahwa nikel itu sekarang menjadi bahan bakar, bahan baku baterai. Nah, dan ini pengembangan sedemikian rupa oleh sebuah negara yang kata abalannya di situ gitu ya. Itu sekarang ada trennya, kebutuhan akan energi terbarukan, yakni baterai. Nah, oleh karenanya kita kembali kepada apa yang diingatkan, ya, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah tampak kerusakan fil barri wal bahri, di dalam daratan, di daratan dan di lautan, bima kasabat aydin nas, atas disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Ini kerusakan sudah terjadi. Termasuk apa? Ini tadi bentrok antara TKA Cina dengan Indonesia. Bentrok antara TKA Cina dan Indonesia ini terjadi karena ada sebuah kefasadan. Kefasadannya apa? Ada undang-undang cipta, ya, yang ternyata undang-undang itu adalah hasil daripada sebuah sistem yang dijelaskan oleh Ustaz Waluyo, sistem demokrasi. Nah, ini adalah sebuah kefasadan. Oleh karenanya di dalam terusan ayat tadi, yulqahum ba'dal ladzi amilu, ya, agar kami timpakan, ya, timpakan kerusakan itu disebabkan karena perbuatan manusia, ya, karena tidak menggunakan syariat Islam. Kemudian akhirnya apa? Di dalam ayat yang terakhir dijelaskan, la'allahum
la'allahum ya ji'un ya la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kembali kepada apa? Syariat Islam. Kembali kepada apa? Syariat Islam. Takbir. Demikian, ini insya Allah sudah akhir. Nanti oleh karenanya, dan terus kenapa kok diadakan acara seperti ini, syariat Islam atau apa? Kita tadi sudah oleh Sohibul Hajar tadi mengambil sebuah hadis ya, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man asbaha lam yastabil amrin muslimin falaisa, barang siapa yang baru di pagi hari kemudian tidak mau memikirkan urusan kaum muslimin falaisa, maka tidak termasuk golongan orang. Jadi kenapa kita mau ambil bagian? Ya kan kita menjadi bagian daripada kaum muslimin. Kalau kita menjadi bagian dari kaum muslimin, bagian kita enggak jelas. Apalagi kefasatan ini sudah sebenarnya kalau disadari itu sudah masuk ke rumah-rumah kita ya. Betapa saat ini itu beban keluarga itu sudah sangat berat. Beban keluarga itu sangat-sangat berat ya. Dari pendidikan ya, dari kesehatan. Tadi itu berangkat itu mampir dulu ke salah satu rumah sakit di sini. Kasihan juga. Ya sudah sakit ya, di rumah ekonominya minim ya. Apalagi ditambah biaya sedemikian masalah. Mudah-mudahan Allah segera menyembuhkan penyakit saudara-saudara. Demikian ya. Poin pentingnya adalah semoga kita menjadi orang yang mengambil bagian dari sebuah perjuangan untuk menjadi bagian dari kaum muslimin. Maka aku qawli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa li syairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Dari kami kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas kalimat yang disampaikan oleh Ustaz Aziz Muslim. Dan kita guru dalam Roy dan Tuhan. Jadi tidak ada keraguan dalam sekalian ini. Ya. Jika kita ingin selamat, maka jadikan guru dan ini sebagai petunjuk. Siapa mereka yang bisa menjadi sebagai petunjuk? Yaitu orang-orang yang bertakwa. Semakin jauh kita dari petunjuk, maka fasa yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Umar akan datang bertubi-tubi. Maka itu jalan satu-satunya agar kita selamat dari kefasatan itu adalah kembali kepada Allah. Fafiru ila Allah, berlari dan terus berlari. Terima kasih Sahabat Aziz atas kalimat. Selanjutnya untuk kalimat selanjutnya insyaallah akan disampaikan oleh guru saya Ustaz Muhammad Sukono dari Madiun. Insyaallah akan mengambil tema khilafah sistem terbaik, mewujudkan keadilan dan kesejahteraan merata bagi semua rakyatnya, baik muslim maupun non muslim. Untuk beliau, kepala muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa taqumu minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahu alazim. Yang kami hormati para alim, ulama,
para kiai, para asatidz, dan seluruh undangan yang hadir di tempat ini, serta pemirsa dimanapun panjenengan berada. Pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita bisa berkumpul di forum yang mulia ini, yaitu forum Multaqal Ulama Aswad Mataram 1444 Hijriah. Mudah-mudahan forum ini mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada uswah kita, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh pengikut-pengikutnya hingga di akhir zaman. Baik, pada malam hari ini saya diberikan amanah menyampaikan materi yang bertemakan khilafah sistem terbaik mewujudkan keadilan dan kesejahteraan merata bagi semua rakyatnya, baik muslim maupun non-muslim. Keadilan adalah pilar kehidupan yang amat berharga yang menjadi jalan umat manusia, termasuk keadilan dalam bidang ekonomi. Kehidupan ekonomi yang berkeadilan menjauhkan manusia dari kepemilikan harta secara zalim. Ekonomi yang adil tidak berpihak hanya pada kelompok tertentu, seraya mengabaikan kaum yang lemah. Keadaan seperti itu tidak pernah didapatkan oleh manusia dalam ideologi sosialisme, komunisme maupun kapitalisme. Sosialisme, komunisme sudah bangkrut dan gagal mensejahterakan umat manusia. Kapitalisme pun menciptakan jurang ekonomi yang tinggi, lebih berpihak pada konglomerat, sementara rakyat terus dibebani dengan berbagai pungutan pajak. Keunggulan sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam terbukti menjamin keberkahan dan keadilan. Keadaan yang tidak pernah bisa terwujud dalam ideologi selain daripada Islam. Ada 3 hal penyebab Islam mampu menciptakan kehidupan yang berkah dan menyejahterakan. Yang pertama, setiap muslim termasuk penguasanya menjalankan aturan Islam didorong oleh ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semata karena motif ekonomi, yakni mendapatkan keuntungan saja. Nabi bersabda, "At-tajirus shadiqul amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada." Pedagang yang senantiasa jujur dan amanah akan dibangkitkan pada hari kiamat bersama para nabi, siddiqin dan para syuhada. Yang kedua, bahwa syariat Islam mencegah konsentrasi kekayaan hanya pada segelintir orang saja. Dengan begini akan teratasi kesenjangan sosial di tengah masyarakat. Islam mewajibkan negara untuk menghapuskan setiap peluang akumulasi kekayaan hanya pada elit tertentu. Sebagai kepala negara, Rasulullah SAW misalnya pernah membagikan harta rampasan perang Badar hanya kepada kaum muhajirin, bukan kepada kaum Ansor, kecuali 2 orang saja di antara mereka yang memang betul-betul mereka itu berhafal. Hal ini dilakukan sebagai pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hasr ayat yang ke-7, "Kaila yakuna dulatan bainal aghniya minkum," supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian. Yang ketiga, Islam telah mengharamkan memakan harta orang lain secara zalim. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-29,
Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Ya orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian secara batil, secara zalim, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar keridhaan di antara kalian. Dengan demikian, setiap pengambilan harta dari sesama mestilah berdasarkan saling ridho dan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Setiap pengambilan harta dengan cara paksaan atau gosok dan menyalahi hukum Islam adalah perbuatan zalim. Walau sedikit jika diambil secara zalim, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan pelakunya masuk dalam surga. Larangan ghasab ini berlaku umum, termasuk oleh penguasa. Dalam syariat Islam, negara diharamkan memungut harta seperti berbagai pajak saat ini tanpa keridhaan rakyat dan bertentangan dengan syariat Islam. Harta rakyat terlindungi oleh hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Negara hanya berhak memungut zakat dari kaum muslim, jizyah dari warga non-muslim, serta farad bagi warga muslim ataupun ahli dhimah yang tinggal di tanah Kharajiyah saja. Dalam Islam, pungutan pajak atau riba hanya dipungut ketika kas negara dalam keadaan krisis. Artinya pajak bersifat temporer, tidak terus-menerus. Itu pun hanya diambil dari warga muslim yang kaya saja, sementara non-muslim tidak dikenai pajak. Beda dengan pajak dalam sistem kapitalisme yang dipungut secara zalim dari semua warga negara. Miskin dan kaya bahkan dipungut dari beragam barang dan jasa dan bersifat terus-menerus. Kapitalisme menyengsarakan. Berkebalikan daripada Islam, sistem kapitalisme terbukti memberatkan rakyatnya, menciptakan kesenjangan sosial dan hanya menguntungkan kelompok elit tertentu. Inilah yang sudah sejak lama dirasakan oleh rakyat Indonesia. Bahkan kehidupan rakyat semakin berat dari waktu ke waktu. April tahun lalu misalnya, pemerintah resmi mengumumkan kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 11%. Kenaikan PPN ini dirasakan oleh semua orang tanpa pandang bulu. Semuanya, kaya atau miskin, harus membayar PPN untuk setiap barang dan jasa yang dikonsumsi. Begitu juga dengan distribusi gas LPG yang 3 kilo mulai dibatasi. Hanya diperuntukkan bagi warga yang menggunakan KTP dan terdaftar dalam program penyasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan data terpadu kesejahteraan sosial. Padahal gas itu sejatinya adalah milik umum, artinya setiap warga berhak menikmati energi tersebut dengan harga yang sangat terjangkau, bahkan jika memungkinkan mendapatkan secara cuma-cuma. Semua kerusakan yang diciptakan ideologi kapitalisme itu telah dirangkum Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan di darat dan di laut karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah menimpakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Meski secara real mempraktekkan ideologi kapitalisme, elit politik dan penguasa di negeri tetap tidak mau mengakui bahwa sebenarnya mereka menerapkan sistem kapitalisme. Di sisi lain, mereka malah terus mengobarkan permusuhan terhadap ideologi Islam dengan menyebutnya sebagai ancaman radikalisme.
Padahal satu-satunya solusi atas berbagai mafsadat yang sudah diciptakan berbagai ideologi buatan manusia itu adalah Islam. Islam dan syariahnya bukan saja punya kekuatan dan kemampuan menciptakan kesejahteraan untuk rakyat. Lebih dari itu, penerapan syariat Islam adalah bukti ketaatan seorang hamba pada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya. Sebaliknya, mengabaikan syariat Islam adalah pembangkangan yang nyata kepada Allah dan Rasulnya. Demikian mungkin yang dapat Al-Fakir sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Asyhadu kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan syukur jazakallahu khair atas kalimat yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Sukono dari Madiun. Untuk memasuki sesi selanjutnya, yaitu pembacaan pernyataan sikap ulama Matraman, yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Irfansyah Darmawan. Beliau merupakan pengurus kelompok kajian Al-Kawakib Jabu. Untuk beliau, tafadhal Rasulullah. Suaranya biar jelas pakai dua mic sama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayuhal ulama, ayuhal asatid rahimakumullah. Izinkan Al-Fakir membacakan pernyataan sikap ulama Aswaja Matraman Madiun Raya Januari 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Bentrok TKA Cina vs pekerja Indonesia di Morowali dan solusinya dalam perspektif politik Islam. Dalam pemberitaan CNN Indonesia Rabu 8 Januari 2023 disebutkan bentrokan antara tenaga kerja asing asal Cina dan tenaga kerja Indonesia pecah di area pabrik smelter PT Gunbuster Nickel Industry atau CNI Morowali Utara, Sulawesi Tengah pada Sabtu 14 Januari malam. Dua pekerja yaitu XE 30 tahun dan TKI asal Cina dan MS 19 tahun TKI asal Parepare meninggal dunia dalam peristiwa naas tersebut. Polisi mengatakan telah menangkap 71 orang terkait insiden ini, dengan 11 diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Bentrokan tersebut disinyalir akibat banyaknya TKA asal Cina dan perlakuan yang istimewa terhadap mereka. Sementara itu tenaga kerja lokal, tenaga kerja Indonesia mengalami ketidakadilan. Pangkal dari problema di atas sebenarnya berasal dari regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Sebagaimana berita dilansir oleh Kominfo Go.id pada 4 Januari 2023, Presiden Joko Widodo pada Jumat 30 Desember 2022 menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang atau Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Ciptaker. Penerbitan Perpu yang merupakan pengganti UU nomor 11 tahun 2020 tentang Ciptaker yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi, ini pun kemudian menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Dari kajian dilakukan oleh para pakar regulasi tersebut lebih memihak kepada kepentingan investor domestik maupun asing daripada pekerja. Selain itu, regulasi tersebut juga menjadi pintu yang sangat lebar bagi masuknya tenaga kerja asing, khususnya asal Cina, dan pemberian hak istimewa kepada mereka. Lahirnya UU Cipta Kerja yang oleh MK dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan terbitnya Perpu Ciptaker merupakan hasil dari sistem demokrasi.
Di dalam sistem demokrasi, peraturan yang cacat sekalipun tetap saja dibuat dan diberlakukan. Karenanya, penyelesaian yang mendasar dan tuntas adalah dengan membuang sistem demokrasi beserta ideologi yang mendasarnya, yaitu kapitalisme. Bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, wajib menjadikan hukum syariat Islam sebagai satu-satunya pilihan untuk mengatur kehidupan, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta wajib meyakini bahwa hanya hukum syariat Islam adalah satu-satunya hukum yang adil dan menciptakan keadilan. Dalam hukum syariat Islam, khususnya bidang ekonomi, barang-barang tambang ditetapkan sebagai milik umum atau milik ammah. Pengelolaannya menjadi tanggung jawab negara, tidak perlu diserahkan kepada individu, lebih-lebih kepada asing. Secara politis, penyerahan milik umum atau milki ammah kepada individu akan melemahkan negara dan menjadi jalan bagi asing untuk menguasai orang-orang mukmin. Hal ini hukumnya haram. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la yaj'alullahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila." Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. Agar keadilan dan kepastian hukum bisa diwujudkan, maka hukum syariat Islam harus diterapkan secara sempurna. Institusi yang bisa menerapkan hukum syariat Islam harus diterapkan secara sempurna adalah khilafah. Maka menegakkan khilafah menjadi urgen dan wajib. Berdasarkan kajian di atas, dapat disimpulkan bahwa 1. UU Ciptaker dan Perpu Ciptaker merupakan jalan masuknya tenaga kerja asing, khususnya asal Cina, sumber terjadinya bentrokan dan pintu dikuasainya kekayaan umat dan bangsa Indonesia oleh asing. 2. UU Ciptaker, Perpu Ciptaker merupakan hasil dari sistem demokrasi yang dibangun di atas dasar ideologi kapitalisme. 3. Untuk menghilangkan ketidakadilan, mencegah penguasaan asing atas kekayaan dan wilayah teritorial Indonesia, maka kapitalisme, demokrasi, dan turunannya harus dibuang jauh-jauh dari kehidupan. 4. Tegaknya khilafah yang menerapkan hukum syariat Islam secara sempurna sangat urgen untuk menyelamatkan Indonesia dari kerusakan dan penguasaan asing. Terakhir 5. Khilafahlah satu-satunya sistem terbaik yang menjamin terwujudnya kepastian hukum. Demikian pembacaan sikap ulama Aswaja Matraman Madun Raya Januari 24 Januari 2028 Masehi atau 6 Rajab 1444 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan syukur jazakallah atas pembacaan pernyataan sikap ulama Mataraman. Ayuhal hadirun, para amin, para ulama, para ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah untuk sesi penyampaian kalimat minal ulama alhamdulillah sudah selesai. Semoga dari apa yang disampaikan dan dipaparkan mampu memberikan kita pemahaman bahwa pentingnya Islam bagi kehidupan kita, tidak hanya untuk diri kita tapi juga untuk mengatur sistem yang ada agar segala sesuatu keburukan tidak terjadi di negeri kita dan tentunya di alam semesta. Insya Allah untuk selanjutnya, sebelumnya saya ucapkan syukran jazakallah khair untuk guru-guru saya yang sudah menyampaikan materi kepada kami. Kemudian untuk menyingkat waktu, saya akan berikan kembali kepada Raisul Jalasah, kepada Ustaz Umar Magetan. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Agus Setiawan. Ayyuhal hafidun rahimakumullah. Demikian tadi kita telah menyimak dan mendengar uraian kalimat para ulama kita. Jadi sistem buatan manusia, apalagi sistem selain Islam, maka tidaklah sempurna sistem tersebut. Sebagaimana
yang telah disampaikan para ulama kita tadi. Sebenarnya di negara kita Indonesia ini memiliki kekayaan yang begitu besar, namun kekayaan itu kita sebagai warga asli tidak bisa menikmatinya. Banyaknya keributan di mana-mana, pendidikan yang tidak kualitas, rusaknya moral remaja. Itulah karena rusaknya sistem yang diterapkan. Maka hanya satu-satunya sistem yang dapat merubah itu semuanya, yaitu sistem Islam. Maka sistem Islam itu tidak bisa diterapkan kecuali ada yang memimpin, yaitu khilafah. Dan khilafah ini tidak akan bisa tegak kecuali dengan bantuan dakwah para ulama, para asatidz dan aktivis dakwah lainnya. Takbir, Allahu Akbar. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Kemudian menginjak acara yang kelima, yaitu doa. Pak insya Allah akan dipimpin oleh beliau Ustadz Ahmad Nadif. Kepada waktu dan tempat kami persilakan kepada beliau. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'im, hamdan syakirin, hamdan yu'ti ni'amahu wa yukafi'u bihi ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi kama la nihayata li kamalika wa 'adada kamalika. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limasyayikhihim wa liman ajazahum ila muntaha isnadihim wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا إنا نعوذ بك من الفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء ونعوذ بك من الصم والبكم والجذام وسيء الأسقام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم ربنا إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم ربنا اجعلنا وأولادنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل والضير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا اجعلنا من العاملين المخلصين بإقامة الخلافة فأنزل بها الإسلام وأهله وتذل بها الكفر والطغيان والنفاق وأهلها يا الله يا قوي يا متين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kemudian menginjak acara yang terakhir, yaitu penutup. Maka sebelum kami tutup, maka kami sebagai pembawa acara di sini, apabila ada kekurangan dan kata-kata yang tidak baik, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan marilah
acara pada malam hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Sekian wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, setelah ini nanti ada, maka bagi yang ingin foto bersama dengan para ulama kita, maka kami persilakan.